Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam renungan pagi GKI Palembang bersama dengan saya Guru Injil Setio. Nah, pada pagi hari ini renungan kita terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Di bawah satu tema atau judul peringatan atas dosa kesombongan. Sebagian orang itu suka dipuji. Benar saudara? Karena pujian itu membangkitkan semangat hidup. Sayangnya, pujian juga berpotensi menimbulkan kesombongan yang merupakan dosa dan membawa kita kepada kehancuran, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud dan juga bangsa Israel. Setelah melewati serangkaian kudeta oleh Absalom serta mengalahkan pasukan Filistin, kerajaan Israel berada dalam masa kejayaan yang relatif tenang. Namun, kejayaan ini membuat Raja Daud serta bangsa Israel justru jatuh ke dalam dosa kesombongan karena lupa bahwa kemenangan adalah pemberian daripada Tuhan. Bahkan hasil kehebatan diri sendiri, bukan hasil kehebatan diri sendiri maksud saya. Itulah sebabnya dalam murkanya Allah menghukum orang Israel dengan cara menghasut Raja Daud untuk melaksanakan sensus. Allah dalam otoritasnya atas semua kejadian di dunia memakai iblis yang bangkit melawan Israel dan membujuk Raja Daud untuk melakukan sensus yang terdapat dalam 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Hukum Taurat secara eksplisit itu mengizinkan sensus yang tertulis dalam Keluaran 30 ayat yang ke-12. Bahkan pada zaman Musa diadakan 2 kali sensus yang terdapat dalam Bilangan pasal yang pertama ayat yang kedua, lalu pasal yang keempat ayat yang kedua, juga ayat yang ke-22, juga pasal 26 ayat yang kedua. Dan saat itu tidak ada hukum Allah. Dalam sensus kali ini sumber masalahnya adalah soal motivasi. Yoab mempertanyakan, tetapi mengapa Tuanku Raja mengendaki hal ini? Di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-3b. Sayangnya, Raja Daud mengabaikan peringatan Yoab dan tetap menuruti kecondongan hatinya yang berdosa. Setelah sensus dilakukan, hati Daud berdebar-debar. Di ayat yang ke-10, hati yang berdebar-debar itu mencerminkan adanya kesadaran dalam diri Raja Daud bahwa sensus yang ia lakukan hanyalah upaya untuk menunjukkan kehebatannya saja sebagai seorang raja dalam pandangan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Akibatnya, bangsa Israel mendapat hukuman dari Allah lewat perantaraan Nabi Gad. Allah memberi 3 pilihan hukuman atas dosa tersebut. Daud memilih pilihan ketiga dengan alasan bahwa ia memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan ketimbang jatuh ke dalam tangan manusia. Ingatlah bahwa semua pencapaian atau prestasi dalam hidup kita itu bukanlah semata-mata hasil kehebatan kita atau kecakapan diri kita, tetapi merupakan pemberian Allah yang selalu memberikan segala hal yang baik dalam hidup kita ini. Oleh karena itu saudara, keinginan berlaku sombong harus kita lawan. Apakah kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja? Berhati-hatilah agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan itu sendiri. Dari renungan ini, hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita atau yang bisa menuntun kita sepanjang hidup kita hari ini adalah mengandalkan kekuatan diri ternyata merupakan kesalahan serius di hadapan Tuhan. Sebab perbuatan demikian
itu berarti kita sedang mengesampingkan Tuhan. Kita sedang mengesampingkan Tuhan dan mendahulukan diri kita sendiri. Jelas mengapa Tuhan tidak suka. Maka kita perlu waspada, karena ini sering kita lakukan tanpa kita sadari, saudara. Saat kita sukses, kita cenderung bangga dan lupa bahwa Tuhan yang sesungguhnya telah memampukan kita. Saat kita susah, berhitung kekuatan diri untuk menangani masalah tanpa mengandalkan Tuhan, sering jadi tindakan pertama yang kita lakukan. Jangan ulangi kesalahan yang sudah Daud lakukan. Tinggalkan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Itu sangat salah. Mari mulai sekarang kita terus mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan segala keberdosaan yang sebenarnya mungkin masih kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kita terus termotivasi, boleh terus terdorong, dan boleh terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, sehingga hari ini juga hari-hari berikutnya kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih bahwasanya Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui renungan kami pada pagi hari ini, bahwa kecenderungan kami untuk melakukan kesombongan dalam hidup kami hari lepas hari itu sangat mungkin untuk terjadi. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka kami mampu meminimalisir segala hal yang membuat kami melakukan kesombongan. Dan biarlah melalui sikap kami hari lepas hari, sepanjang hidup kami, apapun yang kami lakukan, kami boleh mengingat bagaimana Tuhan boleh terus campur tangan di dalamnya. Bahwa kami mendapatkan kesuksesan atau apapun yang kami inginkan semata-mata juga karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami boleh menyadari dan kami terus melakukan bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur.